hari ini ada orang yang berhak disebut sebagai cucunya Nabi. Tapi secara umum menurut ayat ini orang tidak boleh sombong mengatakan bahwa aku ini cucu Rasulullah. Kalau dia cucu Rasul, saya tanya sekarang, Ali punya anak nggak? Kalau Hasan dan Husain adalah cucunya Rasulullah SAW, Ali punya anak nggak? Saya tanya, Ali bin Abi Thalib punya anak nggak? Hasan Husain. Lu katanya anaknya Pak. Kita tanpa sadar menafikan seseorang sebagai turunan seseorang. Dengan menisbatkannya kepada Rasulullah, jangan-jangan kita menolak bahwa Hasan Husain itu bin Ali bin Abi Thalib. Jadi Abu Thalib kehilangan cucu. Kita menghilangkan cucu seseorang. Kita akan kembali membaca ayat ke-40 dari suratul Ahzab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in 'alima. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad itu bukanlah bapa dari seseorang di antara kamu, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Shadaqallahul azim. Membaca dan menangkap pesan ayat ini tidak akan terasa nikmat tanpa membaca ayat-ayat sebelumnya. Dalam pembicaraan sehari-hari, kita mengenal istilah rojulun dan mar'atani nisa. Itu aneh itu bahasa Arab itu. Rojulun berarti laki-laki, seorang laki-laki. Rojulani dua orang laki-laki. Rijal itu beberapa orang laki-laki. Nah, di dalam ayat ini Allah menegasikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bapak dari laki-laki. Muhammad itu bukan bapak dari seseorang manusia pun yang berjenis kelamin laki-laki di antara kamu. Ini menjadi menarik. Karena apa? Coba dibuka awal surat Al-Ahzab. Ayat kelima. Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. Fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Wa laisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Panggillah mereka
anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu. Tetapi yang ada dosanya apa yang sengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ud'uhum li'abaihim. Panggillah mereka, mau Taufik, mau Mahali, mau Syarif, mau Jailani. Kalau sebut itu nanti kepada bapaknya. Artinya apa? Ini silsilah nasab. Syarif Rahmat bin ke bapaknya, bukan ke ibunya. Jadi kalau bapak saya Ahmad, berarti saya anaknya Ahmad. Ibu saya Sofia tetap Syarif bin Ahmad. Gitu loh. Meskipun ayat ini Al-Ahzab ini berhubungan dengan anak angkat Rasulullah, yaitu Zaid, tetapi ayat berlaku bi'umumil lafzi, dengan keumuman teksnya. Ud'uhum li'abaihim, artinya apa? Nisbatkanlah setiap orang itu kepada bapaknya, bukan ke ibunya. Yang kedua, tidak boleh menjadikan anak angkat sebagai anak kandung. Sehingga misalnya saya punya anak angkat namanya Valen misalnya. Enggak boleh Valen bin Syarif Rahmat, tetap bin bapaknya. Kayak gitu ya. Kita punya anak asuh, punya anak angkat, tidak boleh jadi bin kita, tetap bin bapaknya. Nah, fokus pembicaraan kita hari ini adalah berbicara tentang ayat tadi. Poin awal di surat ini, panggillah setiap orang nasab kepada bapaknya. Nah, tiba-tiba di ayat 40 ada satu hamba Allah, makhluk paling mulia, disampaikan pada kita. Muhammad itu bukan bapak seorang pun dari laki-laki di antara kamu. Saya ingatkan, nasab menurut awal surat ayat kelima adalah kepada bapak. Sedangkan menurut ayat ini Nabi Muhammad bukan bapak laki-laki. Berarti beliau bapak perempuan. Indah sekali. Nanti ujung ayat akan menunjukkan keindahan ini. Lihat ya. Muhammadur Rasulullah SAW. Itu nanti banyak putranya. Putranya itu ada la ilaha illallah. Wa arba'un minal inas itu karu riwayat. Ini anak Rasul 4 perempuan. Kemudian 3 laki-laki. Tapi yang 3 ini
wafat semua sebelum dewasa. Sebab kalau sampai dewasa, maka dia akan menjadi rijal. Akan menjadi laki-laki dewasa. Ini yang 3 meninggal. Yang tersisa adalah di sini ada Ummu Kalsum, kemudian apa namanya, Ruqayyah, Zainab, yang tersisa, kampusnya mana? Tidak apa-apa. Yang tersisa ini adalah Fatimatu Zahra'u ba'luha Ali. Nah ini. Ketika mencapai usia dewasa, ini termasuk rijal apa bukan? Rijal apa bukan? Bukan, dia tetap perempuan. Tepatlah firman Allah bahwa Muhammad itu bukan bapak seorang laki-laki pun di antara kamu. Dalam pengertian rijal loh ya. Rijal. Okay? Ini mengisyaratkan bahwa beliau tidak akan meninggalkan anak laki-laki. Sehingga yang ada saat itu hanya keturunan dari Fatimah, yaitu Hasan, Husain, dan Muhsin. Nah, yang panjang ini. Nah, kita kaidah tadi, seorang manusia itu nasabnya kepada laki-laki. Sekarang Fatimah suaminya siapa? Ali bin Abi Thalib. Kalau begitu Hasan Husain itu bin Ali atau bin Fatimah? Ini Abu Thalib, Abdul Muthalib. Kalau begitu Hasan Husain serta keturunannya ke bawah semua itu adalah keturunan Nabi Muhammad atau keturunan Ali. Maka mereka dinamakan dengan Alawiyin. Itu kalau kita mau analisa ayat. Berarti kalau begitu, orang-orang yang bernasab kepada Hasan Husain itu turunan Nabi atau turunan Ali? Kenapa? Karena nasab seseorang harus kepada jelas. Nah, ini penting saya sampaikan dulu ini supaya kita tidak rusak-rusuh. Nanti ada season 2. Saya ulangi sekarang. Semua yang turun dari ini, kan nanti banyak di sini. Ini yang benernya dulu, jangan. Bukan yang nggak benar. Yang benernya dulu bahwa mereka misalnya adalah di sini ada Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani, Hasani, ibunya Husain. Ini, oh dia, tidak sama di sini. Hasani. Syekh Abdul Qadir itu turunan Rasulullah atau turunan Ali? Jadi nanti ketika ada orang yang punya silsilah
sebagai turunan ini berdua, mereka silsilahnya nyambungnya kepada Muhammad atau kepada Abu Thalib? Ayo. Kata ayat ini gitu loh. Berarti Hasan Husain bin Ali bin, boleh nggak Hasan Husain bin Fatimah bin Rasulullah? Kenapa? Kalau begitu sekarang ada nggak cucu Rasulullah? Sekarang ada nggak cucu Nabi? Hah? Ya saya tanya sekarang, kalau begitu sekarang boleh nggak ada orang ngaku cucu Rasulullah? Kenapa? Karena mereka nggak rumit kan ya kalau ayat ya. Nanti rumitnya begitu masuk hadis nanti. Insya Allah Sabtu depan saya bahas panjang. Sallallahu Muhammad. Saya misalnya mengatakan di tubuh saya ada mengalir darah Rasulullah. Lalu saya tunjukkan silsilah saya bin Fulan, bin Fulan, bin Fulan, bin Hasan. Terus atasnya bin kok Fatimah gimana? Bin boleh nggak saya bilang saya adalah bin Anu bin Hasan bin Fatimah pada ibu, boleh nggak? Itu namanya patrilineal di dalam Islam. Patrilineal, jalur bapak. Nanti kalau jalur perempuan matrilineal. Pantas kalau perempuan materialisme, matrilineal sih. Ini nyimpang dikit lah. Baik. Nasab seseorang dinisbatkan kepada bapak. Ya kan? Rasulullah tidak punya anak laki-laki yang hidup sampai dewasa. Nah, yang hidup adalah Fatimah binti Rasulullah SAW. Lalu punya anak laki-laki. Keturunan Fatimah itu nasabnya kepada Rasul, kepada suaminya. Lihat ya. Oh. Dan nanti kita panjangin sesi berikut. Kita langsung. Muhammad bukan ayah dari siapapun seorang laki-laki di antara kamu. Oleh karena itu maka walah. Saya tidak mengatakan dzurriyyah Rasul putus, tapi secara teori karena Rasul tidak punya anak laki-laki, maka anak dari anaknya Rasulullah tidak bisa disebut bin Rasulullah. Walakin Rasulullah, tetapi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kenapa? Lihat ayat sebelumnya. Ayat ke-6. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Wah, ini luar biasa. Silakan dibaca aja terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Sampai situ aja dulu. Wa azwajuhu dan ibunya, istri-istrinya.
dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Jadi Nabi Muhammad itu posisinya adalah abu ummatihi, bapak bagi umatnya, bahkan lebih berhak, lebih tinggi posisinya daripada bapak sendiri. Oleh karena itu maka nanti dihukum-hukum ketika ada seseorang suruh mematuhi bapak dan rasul bareng, mana yang lebih layak dipatuhi? Ketika saya akan mengawinkan anak saya dikawinkan, haknya kan saya. Tapi ada rasul, kemudian ditawarkan rasul siap jadi walinya, mana lebih utama? Yang kedua, wa azwajuhu ummahatuhum, istri-istri Nabi itu adalah ibunya umat Islam. Kalau begitu Rasulullah adalah bapak kita semua. Beliau lebih cinta kepada kita dibandingkan bapak kita sendiri. Itu yang tidak ada. Bapak kita begitu sayangnya sama kita, Rasul jauh lebih sayang. Lebih aula. Makanya apa? Beliau tidak dinisbatkan sebagai ayah seseorang karena anaknya sudah cukup banyak. Betul. Ini anak-anaknya semua posisinya itu. Kasih sayang bapak kita yang lebih kecil dibandingkan kasih Rasulullah. Rasul itu pagi, siang, dan malam yang dipikirkan umatnya, tangisan, sholat, gak berhenti-berhenti. Itu intinya apa sih? Ummati. Begitu besar beliau. Maka seolah-olah kita nih bangga jadi anak Rasulullah SAW. Tapi nggak boleh kemudian Jailani bin Muhammad, nggak boleh. Aula lebih dari itu. Ya kan ayatnya jelas. Nabi itu ya bapak kita sendiri. Nggak begitu. Tapi asihnya Rasulullah, perhatiannya asyfaq li ummati. Lebih iman, lebih sayang itu. Nah, saya akan baca sedikit saja komentar yang barusan saya buka di tafsir ini. Walakin Rasulullah fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kal abili ummati fi syafaqati min janibihi wa fi ta'zim min tarfihim bal aqwa fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina anfusihim wa abu laysa kadhalik thumma bayyana ma fi ziyadati syafaqati min janibihi wa ta'zim min jihatihim biqali wa khataman nabiyyin wa dzalika li anna nabiyyan alladhi yakunu ba'dahu nabiyyun in taraka syai'an min nasihati wa bayanin yastadrikuhu man yati ba'dahu wa amma man la nabiyya ba'dahu yakunu ashfaqa ala ummatihi wa ahdadahu majda idh huwa kawalidin liwalidihi alladhi laysa lahu ghairuhu min hadin. Firman Allah, walakin Rasulullah khataman nabiyyin, tapi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, karena sesungguhnya Rasulullah itu bagaikan seorang ayah bagi umatnya, hisyafaqati dalam kasih sayangnya, imannya, min janibihi dari sisi dia sendiri. Nabi lebih sayang pada umatnya. Wa fit ta'zimin tarfihim, dan Nabi punya hak untuk diagungkan, ya kan, dari sisi umatnya. Nabi sangat sayang umatnya, umatnya sangat takzim kepada Nabi. Itu loh. Jadi dibandingkannya itu antara bapak dengan rasul. Jadi bapak tuh nggak level dibandingkan dengan kerasulan itu. Rasul itu lebih dari bapak. Maka penghormatan kita kepada Nabi lebih kepada penghormatan kepada bapak. Bal aqwa, bahkan lebih kata fa innan nabiyya, karena sesungguhnya Nabi itu aula bil mu'minina min anfusihim, lebih utama bagi orang beriman daripada diri mereka sendiri. Wal abu laisa kadzalik, sedangkan ayah tidak lebih utama daripada anaknya.
Kemudian Allah menjelaskan apa-apa yang memberikan faedah tambahan kasih sayang dari sisinya dan pengagungan dari umatnya dengan firman-Nya wa khataman nabiyyin, dan dia adalah penutup para nabi-nabi. Wa dzalika, yang demikian itu li anna nabiyya, karena semuanya seorang nabi alladzi yakunu, yang ada ba'dahu setelahnya nabi-nabi yang lain, jika meninggalkan sesuatu baik berupa nasihat dan penjelasan akan didapatkan oleh orang yang datang setelahnya. Adapun orang yang tidak ada nabi setelahnya itu lebih sayang pada umatnya dan lebih semangat untuk memberikan petunjuk, karena dia bagikan ayah bagi anaknya yang tidak ada orang lain selainnya. Dah jelas ya? Nabi itu adalah bapak bagi umatnya. Maka istri-istri Nabi adalah ibu bagi umatnya. Dampak dari kalimat ini adalah bahwa Nabi lebih berhak menentukan apa yang baik bagi umatnya daripada ayahnya sendiri. Yang kedua, istri Nabi tidak boleh dikawini oleh umatnya karena dia adalah ibunya. Boleh nggak kawini ibu? Boleh. Ini istri Nabi itu adalah ibu kita. Jadi ibu kita itu bukan Kartini, bukan. Yang nama aslinya Harum. Harum namanya. Hamba yang dimuliakan. Masya Allah, ayat ini kadang-kadang kita lupa ya. Kadang-kadang kita tidak ngeh. Nah, tapi apakah hari ini ada orang yang berhak disebut sebagai cucunya Nabi? Kita bahas panjang lebar insyaallah yang akan datang. Tapi secara umum menurut ayat ini orang tidak boleh sombong mengatakan bahwa aku ini cucu Rasulullah. Kalau dia cucu Rasul, saya tanya sekarang, Ali punya anak enggak? Kalau Hasan dan Husain adalah cucunya Rasulullah SAW, Ali punya anak enggak? Saya tanya, Ali bin Abi Thalib punya anak enggak? Hasan Husain. Lu katanya anaknya Pak. Kita tanpa sadar menafikan seseorang sebagai turunan seseorang. Dengan menisbatkannya kepada Rasulullah, jangan-jangan kita menolak bahwa Hasan Husain itu bin Ali bin Abi Thalib. Jadi Abu Thalib kehilangan cucu. Kita menghilangkan cucu seseorang. Nah, ini menarik untuk dikaji. Baru satu sisi. Nanti banyak ayat-ayat berkenaan dengan Ahlul Bait yang akan kita bahas, yang mungkin selama ini kita berbeda dalam cara menilai dan menafsirkannya. Tapi ini penting. Saya ulang saya pertanyaan sekarang ya. Rasul punya anak laki-laki enggak? Yang sampai di masa, yang berketurunan. Turunan seseorang itu bapak apa ibu? Kalau begitu Nabi punya cucu enggak? Ayo. Nah, itu yang akan kita bahas minggu depan insyaallah ya. Ini kita buka saja dulu supaya nanti di rumah bisa kaji bareng-bareng. Besok kita diskusikan lebih panjang lagi. Al-Fatihah.